Malam Dan. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak. Waduh, Mas Tato. Monggo nanti di situ kita ngopi bareng. Ngopine padha. Oh gitu. Monggo. Berarti 26 RT niku semua ada. Semua 25 sudah tinggal satu. Sudah tinggal. Pak. Udah Mas Tari. Misalnya niku napa? Ya bukan niku saestu tambah anu niku kita harus semakin harus waspada. Tapi kayak kemarin itu masalahnya kadang-kadang warga itu napa nyepelekke dapat itu nggak pakai helm gitu kan. Oh iya. Jadi nyepelekke ya akhirnya karena sekarang itu yang melintas itu kendaraan besar membuat dipisah saya itu dan itu tangki ini tuh itu tangki susu deh Pak, karena tangki susu itu yang anu itu kebetulan teman sekolah saya itu tangki susu itu sering melihat sini itu dari Jawa Timur, tangki yang kayak anu platnya tadi itu isinya susu. Nah itu dibawa ke kalau nggak salah ke Bogor. Nah terus ternyata apa yang dari Bungpruk sampai ke Salatiga itu ternyata apa perbedaan biaya transportasi itu jauh banget kalau lewat tol. Jadi akhirnya lewat sini gitu. Nah ini akses ini makanya tambah hari tambah ramai karena semakin banyak yang kan pasti mereka baku kasih tahu nopo lewat sana gitu. Akhirnya saat ini tambah ramai banget. Nah itu sangat artinya berdampak pada keselamatan warga kita karena jalanan semakin hari semakin ramai. Kemudian rambu kurang, saya itu monggo dipesani rambu artinya ini misalkan apa tanda rambu lalu lintas belokan, kemudian ada yang di tikungan stasiun itu kemarin masukan dari warga sebetulnya supaya dipasang cermin gembung itu, kemudian di TKP ini tidak ada rambunya nih Pak, ini buatan enten, jadi tidak ada, padahal dekat dengan tikungan. Kemudian lampu penerangan jalan itu yang sampai sekarang tasnya kirang mati gitu Pak ya, kirang kecamatan sampai jadi polsek. Jadi itu memungkinkan sekali. Nah niku saya kemarin juga sempat cerita di forumnya Mas Iwi matur kalau baru-baru ini sekitar 2 minggu yang lalu itu kecelakaan itu dahsyat banget. Untung saja tidak ada korban. Tapi seandainya niku truk pobok yang nabrak dari belakang itu, kan ini kan di depan BRI itu kan ada agak nikung itu, agak nikung. Nah sementara tidak ada lampu, tidak ada lampu, gelap. Ini mobil truk ini parkir ini sudah 3 malam. ya berapa malam gitu. Nah ini tuh juga tidak nyampaikan ke polsek, kalau kami juga dikiranya juga artinya parkir biasa. Tapi pas hari terakhir itu saya juga sempat ini kok di sini terus, tapi nggak kepikiran berapa hari. Nah terus kami konsentrasi ke pengasihan di Karangasem, mantap yang Karangasem itu
jam 2 malam niku teng mriku Dua. sampai pagi. Aduh. Itu akhirnya karena paginya ada kegiatan jam 3 dari lalu lintas datang itu, ya saya terus langsung mundur diri pun saya menyerah daripada saya sakit, tidak ada yang lebih berwenang lagi, terus menyerah tidur ke kantor bro. Nah terus itu yang Bapak sampaikan tadi bahwa penerangan jalan itu juga sangat berdampak sekali pada keselamatan sampai karena kalau sengatan ini berlanjut, kalau kita tidak peduli yang ngapunten pasti warga kita yang lintas kota Pak, lintas provinsi saya setuju Pak. Nah apalagi kalau malam itu sepi buat dan itu kalau tidak ada CCTV, kalau ada apa-apa susah dilacak. Kalau untuk kelas jalannya itu sini tuh 3C ya kan? 3C atau sudah ini sudah masih beda lagi? Ini katanya sudah jalan provinsi nih Pak. Iya. Jadi mudah-mudahan berarti kan masuk di balai penyelenggara jalan provinsi Semarang. Kan kemarin tuh sekitar tahun Monggo sampai siang. 2016 dulu dan saya itu kan pernah pegang musuh itu dan nah dulu Pak Musuh itu sebelum di jalan pintu tol itu belum ada dan kalau pagi itu kalau siang itu saya lewat sini nggak berani, pasti nanti ada permasalahannya karena 3C sini nggak boleh masuk musuhnya dan Sekarang kayaknya sudah bisa lihat itu kendaraan gede-gede. iya lah ya kalau saya lihat tuh ada herbal itu Sekarang itu sampai 3 sumbu sering, sumbu 3 itu. Jadi di belakang itu 2, di depan 1. Kadang-kadang malah sampai sumbu 4. Tergandeng terkadang Iya. ada juga ada Iya. ya. laler. Dulu tuh Pak. Peti kemas sekarang gede. Iya. Itu yang jongkeng dia Pak, yang saya ambil tapi kebetulan tidak ditanam, jadi saya juga tenang. Wilayahnya. Iya. Taraman. Iya, iya Taraman. gitu. Iya. Yang kemarin oh, ada niku lha malah sing sopir niku malah turu metantang kan sikile tegur. Lagi piye wong pengguna jalan yang lain niku ngantri malah sopir malah turu walah jantenan. Tapi tantoknya ngene Sidoarjo kada malah Gini gue tahun 2015-2016 kalau masuk sini pasti malam dan kalau siang nanti bermasalah, pasti bermasalah karena dulu 3C belum ya sekarang sudah itu bis masuk semua dan itu kan agen-agen ini sudah ada nanti saat itu saya itu Bapak kita mau ke Jakarta kan lewat Enak. 24 jam. 24 jam. bukan saja Pak Ya, 24 jam. tidak perlu lagi jalan Sragen sana untuk beri mau sakit sana. Jadi kalau tidak salah itu ada tiga agen beriku di Henten di ada 3 kalau Dan yang masuk ke dalam dan STC. STC Rosaria bis belum kontainer pokoknya kendaraan besar pun kata sana Pak ya alhamdulillah mudah-mudahan itu tadi mudah-mudahan Pak Lurah dan pripun aksesnya ke atas sana kasih yang jelas kalau jalanannya kenapa Pak layak halus penerangannya ada, rambunya ada, insya Allah juga. Enggak mengurangi. Wilayah yang sudah sampai di Gawan itu saat ini jalannya berlubang semua dan muatannya. Saat ini yang melintas itu kendaraan berat doyok Pak. Jadi dia gepeng. Tidak sama orang gede ini. ini kok herbal tronton itu 30 ton pasti ada Nah, yang posek di kroso. Terus sama motor trailer kan. Naik model biasa kan rumah saya kan itu dekat Jalan Raya
Jadi saya malam yang pakai suara kendaraan. Alasannya pun biasa. Namun biasa. Terus napa niki sing napa sing rame niku yang saya sampaikan tadi ya di napa di dalam Pak Lurah Kawau niku masalah sarana lalu lintas, masalah pinjaman online. Pinjaman online itu melibatkan perbankan gitu. Jadi banyak aturan di sana, banyak privasi di sana. Kemudian kita harus melaporkan ke OJK. Nanti OJK yang punya kewenangan, kita masih pakai tangannya orang lain, yang orang kedua lagi. Jadi untuk potensi ketemu ya ada, bisa, tapi asalkan sekat-seket, tidak terlambat. Karena yang bisa memblokir, bisa kan OJK. Nah ini jangan sampai, yang penting jangan sampai terperdaya oleh busuk rayu mereka lah. Karena kadang-kadang orang itu dikasih iming-iming jasa keuangan ya, seperti nanti ada uang jasanya sekian, ada keuntungan sekian yang tinggi. Nah ini sebetulnya saya sebetulnya teman kita di orang kecamatan Tahunan itu ya pernah ada yang lapor ke kami Pak Lurah. Jadi tapi tidak perlu kita sebut, dari mesake jadi mereka niku apa ya, sudah setelah kita itu menyimpan dana di dalam itu, nanti kita dikasih napa yang kami dapatkan nih, karena saya juga tidak pelaku sih, itu kita masukkan dana, misalkan kita masukkan las itu 20 atau 50 juta kadang gitu. Nanti iming-imingnya nanti akan dapat keuntungan sekian. Ini dikasih. Bisa dikasih uang 20%, 220 juta. Pancingan. Iya, pancingan. Ada yang dikasihkan ya uangnya kita saja. Nah, nanti sekalinya dibujuk lagi. Kayak misalnya. Harus masukkan lagi uang lagi untuk dapat sekian lagi. Nah, misalkan tambah 30, tapi untungnya cuma 20 dikasih. Suruh kembalikan, masukkan lagi 30. Nah sudahlah, dia kena lagi 10. Nah nanti nunggu lagi, nunggu seperti berapa bulan gitu, satu bulan gitu. Nah nunggu lagi untuk ngambil lagi, kadang-kadang suruh nambah lagi. Nah, akhirnya sudah hilang, maut, mati dalam. Nah kita anunya kan lacaknya sulit. Sulit. Dan rata-rata juga orang juga malu mau melaporkan seperti itu kalau sudah kejadian. Nah terus yang selanjutnya pencurian kendaraan, terus ada yang lagi masih itu sebetulnya di Sragen itu kasus yang tinggi itu bunuh diri Pak. Ini kita diangkat, kita tidak pernah. Jadi ngapunten, seandainya ada warga yang mungkin standar ekonominya rendah banget ya, nanti kita bisa direduksi. Jangan sampai terjadi. Alhamdulillah sampai sekarang Mas Heri ya di Tahunan tidak ada ya bunuh diri ya. Kalau di Karangasem itu ya, yang itu sumur, orang gila itu ya. Tapi alhamdulillah, ya cuma itu saja, itu pun karena orang sakit jiwa. Tapi rata-rata, monggo sampai di rata-rata nggih apa tekanan ekonomi. Tapi kalau RT 7 alhamdulillah, dan kalau ada pertemuan tuh kami sering mengingatkan masalah itu juga. Jadi nanti kalau memang ada teman-teman yang memang kebutuhan ingin mau jualan apa, nanti kita tawarkan ambil kas, nggak apa-apa. Kalau kita kan punya kas. Atau setiap hari cibitan itu tapi setiap hari gitu.
Lama. RT 7 paling besar. Dan karena jumlahnya 1000, Ini berapa warga? 34 kakak. 30 ya 30. Naik turun. Banyak yang janda ini. Jandanya Tapi banyak sekali. kita dapat dari pasar itu. Sekarang kan keliling kita pakai pemuda RT 7, warga RT 7. Ada kontribusinya? Ya, kita campur ke masuk ke pasar kita. Ayo mosok kita suruh jadi penonton. Jadi Itu sekarang masalah kan pasar sudah pasaran gitu. iya. Gimana? Itu Pasar Yang masih pemerintah. ada diberikan. yang berarti ada kontribusinya. Jadi sekarang seandainya mungkin ada kelalaian pihak anu yang punya warung, toko itu kita tahu. Seperti yang rawuh pertama itu kan kita mengeluh masalah keamanan. Tapi alhamdulillah Serasa sih. sekarang sudah ada. Kalau dalam dulu kami di kota itu, waktu saya masih di kota itu ada istilahnya ATM. ATM itu ambil, tiru, modifikasi. Itulah yang selalu kami pakai. Jadi misalkan ada seperti ini yang disampaikan Pak Lurah tadi bahwa dipasang CCTV itu memang sangat membantu sekali. Kejadian apalagi kasus kecelakaan, kemudian kasus kesehatan itu kalau ada CCTV membantu sekali. Kasusnya itu kan karena CCTV Pak. Ya. Terus kami itu dulu waktu kan di Makassar itu sering unjuk rasa. Jadi pos polisi itu sering dibakar. Saya itu sering pos saya itu dibakar paling sering. Jadi kendaraan dibakar itu kami sudah biasa Pak. Artinya sudah tidak kaget lagi. Nah suatu saat itu pos kami itu dibakar, pos polisi itu dibakar. Terus saya juga baru tahu ternyata komando operasionalnya kantor wali kota Makassar itu di lantai 9 Pak. Gede banget. Mungkin sama dengan pendoponya Pak Lurah. Saya itu lantai 9. Gede. Monitornya itu dan besar-besar semua. Monitor gede. Jadi semua terus meja kayak di film nih kok. Jadi semua ada operatornya. Kita masuk ke situ nggak boleh pakai sepatu, harus lepas sepatu. Jadi semua titik-titik CCTV itu ada di situ sekota Makassar. Jadi pergerakan apapun terekam dan artinya bisa semua, bisa di copy semua. Nah itu yang ngasih tugas begitu, saya yang ngasih tugas saya masuk ke situ, yang ngasih suaminya Bu Kapolres itu. Saya ngantor di situ itu 3 hari Pak. Nyari pelakunya dapat Pak. Dapat. Jadi memang CCTV itu membantu sekali. Dan nanti RT 7 insya Allah jadi pelopor terus. Rencana kamu mau pasang di itu Gapura itu. Biar tidak ada yang macam-macam. Iya. Untuk masuk ke dalam juga masuk Nah. di jalan raya. Terus akhirnya di Makassar itu ada perda yang mengatur bahwa setiap orang yang mendirikan INB, nah itu kan Terus pasang CCTV. Nah di sana itu kalau mendirikan orang mau membangun ya INB, kemudian orang mau usaha misalkan mau atau pendidikan sekolah itu kan semua itu rumah makan, rumah sakit, sekolah, kemudian usaha, salon itu semua, terus pembangunan misalkan sekolah rakyat yang di Mondokan itu sebelum usaha itu dibangun itu kita itu ada rapat namanya Andalalin. Kebetulan kan saya orang lalu lintas, jadi analisa dampak lalu lintas. SPBU itu sebelum didirikan harus dikaji dulu Pak. Nah itu kita datangkan ahli transportasi,
kemudian dari disub, dari lalu lintas, dari tata kota, nggih, semua. Jadi dari akademisi, nggih, kemudian dari apa yang apa pemenang tendernya itu, nggih. Terus nanti ada apa kalau yang memberikan rekomendasi ke tender itu namanya yang memberikan konsultannya lengkap Pak, besar. Jadi itu semua membahas itu. Nah itu satu syaratnya, salah satunya syarat itu kalau sudah ada dokumen andalalin itu nanti bisa jadi untuk jadikan syarat untuk mengajukan izin mendirikan bangunan. Di izin mendirikan bangunan nanti pemerintah setempat harus wajib dia pasang CCTV yang mengarah ke jalan raya. Nah itu nanti di sini akan disampaikan Bu Kapolres di Bupati. Itu sudah. Itu nyuwun sengapunten. Salah satu itu yang ngujuk-ngujuki saya. Ya. Sebelum sampai ke Bu Bupati, bukan pasang itu untuk percontohan. Murah kok. Yang apa? Yang outdoor itu 800 sudah bagus. Yang outdoor. Kendaraan yang lewat itu terpantau. Jadi, itu CCTV memang benar-benar membantu Pak. Cepatnya kasih oke. Ya, banyak matur suwun sangat atas kunjungannya dan arahan bimbingannya kepada warga kami khusus RT 7. Mudah-mudahan warga kami bisa bersinergis dengan kepolisian dalam rangka menciptakan Kamtipmas dalam rangka untuk menciptakan kondusivitas lingkungan wilayah Sebugan khususnya Kecamatan Barat. Kami siap membantu kepolisian dalam rangka menjaga keamanan ketertiban lingkungan dan kami siap berkolaborasi. Terima kasih sekali lagi dan nanti insya Allah saya mohon tidak di RT 7 saja karena kami punya 26 RT yang semua ada pos rodanya gitu dan matur suwun saya kunjunganipun. Ini Pak Lurah nih, matur suwun. Saya warga RT 7. Artinya kami harusnya saya khususnya gitu, pribadi secara pribadi terus dulur-dulurnya secara umumnya warga RT 7. Kita punya beliau Pak Lurah ini artinya pemimpin masa kini. Jadi itulah sebetulnya memang harus mau sampai. Memang sekarang itu harus mau sampai. Kalau semua mau tidur di rumah, makanya kalau kita ini orang dulu kan saya itu masih militer. Kalau nggak mau kerja, kalau ke kantor nggak mau disuruh kerja ya pulang sana gitu. Itu pimpinan kami kalau dulu ngomong seperti itu sering wajar. Kalau sekarang kayaknya nggak boleh kayaknya. Kalau dulu sering kan. Nah, terus memang harus mau sampai. Terus ya kalau saat ini memang kita sedikit kreatif. Alhamdulillah memang kita juga tidak bisa berpangku tangan bermalas-malasan ya. Kita tidak bisa. Kenapa? Daerah yang bukan khususnya gitu. Kita mau tidak mau kita ini ibu kotanya Tanon. Jadi kita juga harus mengoreksi diri, menyemangati diri. Artinya mau tidak mau, suka tidak suka. Mau tidak mau, suka tidak suka. Ya, kita harus menyesuaikan. Jangan sampai ngapunten. Karena biasanya ya mudah-mudahan tidak terjadi dengan berkembangnya kota ini. Kalau kita bermalas-malasan, nanti suatu saat ya seperti Jakarta itu kan. Jakarta itu kan bukan orang Betawi yang kuasa.
Makassar itu bukan orang Makassar yang berkuasa. Karena nanti suatu saat akan masuk suku-suku pendatang yang lainnya lebih. Nah, itu artinya yang dia yang tahan uji, dia yang lebih ulet lagi. Jadi tantangannya nanti seperti itu. Itu yang biasa kami temui di kota-kota. Karena dengan berkembangnya kota pasti nanti suatu saat akan seperti itu. Jadi dari sekarang kita harus berbangga dan berbenah diri. Kudu rajin, kudu kreatif. Ya. Nggih ngaten nggih. Matur suwun Pak Lurah, Pak KRT Ya, iya, matur nuwun disampaikan. Terima kasih. Ini momen yang luar biasa. Menjadikan semangat Ini semangat lagi. untuk warga Gabugan, khususnya warga Gabugan umumnya. Kalau sering-sering diraui gini mesti tambah semangat nanti. Ya, karena kami juga keterbatasan Iya. mampunya cuma kopi. Ini tadi yang nunggu beberapa pos. Nah, itu nunggu rawe Pak Kapolsek beserta rombongan. Assalamualaikum. Nah, di kopi. Ya, bila. Ya, Dik. Ya. Mungkin Ya, ini gitu. tetangga ini tenggo kono tenggo kono tau kene. Bang. Mangga. Iki lho. Milih yo apa-apa. Gaweane kan yo ngono kuwi anggere bengi yo liwat ngono ya ngeter. Di. Nah, yo basar. Ah, mangga. Nggih. Basar nomponese. Mangga. Nggih. Kayak buku salah yang mending ke. Tok yang malah pesene arep iki. Ayo, Rasa tok yang nggih. Good. Itu kan itu. Waduh. Nggih. Masyaallah. Luar biasa. Betul masih gitu tenang. Cap RT enten. Nggih. Ternyata 26 RT nggih. Nggih. Wah, bukan iki yo 26 RT niku udah. Ini kalau yang daerah-daerah lain yang pelantikan RT itu di sini buat Sudah. Ampun. Lantikannya telu ya. jangan enggak apa-apa. Anu kelegen. Dan parah iki saya terlalu manis mungkin. Didet. Kon rene menawi malam Minggu niku mengke makan-makan iki khas niki. Dadi khas nyambak niki. Ini Semua nyampaikan punya khas niku prayo elok. Ini kebetulan dulu sebelum saya menjabat jadi kepala desa,
saya diajak kerjasama dengan Pasling WiFi itu. Nah, terus sekarang berjalan, jadi ini setiap pos tuh hampir semua saya kasih WiFi gratis. Jadi semua pos ini ada WiFi-nya ada. Ada 12 juga sudah. Keren. Masjid-masjid sudah kami kasih WiFi gratis semua. Susah dilawan. Programnya jenengan riyen. Iya, makanya kita lurah-lurah ngalir. ketua BPD ini. Iya. Cacak. Kudu ngono kuwi, ra ngono ra sing guyu yo. Partai dagelan. Dakunan kan Dagelan. Ya, memang baru gabungan dan sinergitas antara kepala desa, pemerintah desa dengan BPD itu paling rukun gabungan. Jadi kan setiap malam minggu udah makan-makan. Iya, masa-masa. Terus semua. Ada kasar sendiri. Terus kami ada kasar sendiri. Panitiane paling Ya, panitiane niki. Dua mobil. Dulu yang mengawali memang waktu saya jadi Tapi itu memang seperti itu ya, berangkat dari pribadinya, Pak. Iya, akhirnya seperti itu. Berangkat dari pribadinya, kan memang pribadinya memang orangnya itu gampang ngeso kayak gitu tetap. Dari berbagai RT kadang Sekarang paling sregep masak ya RT 8. Dulu RT 7, sekarang RT 8. Iya, terus lagi terus. Dan itu yang udah mama. Iya, terus. Waktu RT saya tambah royal lagi. Waktu itu pas ada isu maling-maling dia itu. Wah, itu RT saya yang paling gencer sendiri itu. Wes jam malam itu mesti Iya, ada. dari setiap bank dikasih pintu. Itu kan saya kasih Portal. portal. Memang rencana kemarin sudah saya sampaikan ke Pak RT program saya nanti ke depan satu pintu kalau malam kayak di kota itu akan kami buat satu pintu, nanti dikasih itu portal jam malam. Di Solo kan jadi jalur Namanya utama. rumah nih kok nggih. Jadi waktu saya cerita kembali waktu saya kasihan itu andalan kita misalkan pengerjaan proyek gitu ya. Jadi sampai pengerjaan proyek nonton itu kita bicarakan, Pak. Jadi misalkan material itu datangnya harus malam karena di kota kalau truk itu mau masuk seperti jam siang, jamnya orang sekolah, jamnya orang kerja, ini rusak kota, Pak. Jadi dia datang itu material itu jam begini. Kalau tidak mau ya carikan yang lain. Jadi memang seperti itu. Masuknya yaitu tadi yang kita bilang sama Pak Lurah. Itu kita itu satu pintu, first in first out, P4 namanya. Jadi seperti itu kan. Jadi itu solusi. Itulah pekerjaan di malam hari itu harus seperti itu. Satu pintu masuk, satu pintu keluar. Jadi mudah pengawasannya mudah gitulah. Jadi memang seperti itu. Jadi memang canggih. Memang kami dan dalam bekerja saya tidak memiliki target apa itu enggak mau biar mendapatkan penghargaan enggak, tapi saya buat Kerjanya prioritas yang bermanfaat itu saja. Contohnya yang ini di bidang keamanan, terus di bidang kesehatan mungkin baru gabungan juga yang ada setiap malam ada cek kesehatan gratis itu saya yakin cuma gabungan. Karena nanti ini program berikutnya biar ada relevansi dengan program pemerintah pusat ketahanan pangan yang tadi saya sampaikan, nanti setiap RT yang punya lahan kita arahkan untuk menanam sayur-sayuran yang saat sekarang ini itu berita terakhir tadi pagi saya mendengar itu kita sudah ada di ambang kelangkaan sayuran karena diserap oleh MPD. Bener, ini orang cari kangkung, cari sudah. Jadi kalau nggak sulit harganya tinggi. Nah ini kita mau mencoba
mengantisipasi isu itu. isu itu Kan Mas dan Iya. masuk Iya. masuk akal kan? itu nanti kan bisa dan bisa selain untuk menopang kebutuhan sendiri juga bisa untuk penambahan kas di setiap RT kan. Itu saya sudah kita memprediksi sudah sejak awal kan, karena tempat-tempat untuk mencari bahan pokoknya MBG sayuran itu kan satu di Tawangmangu, yang kedua di Selo, Boyolali, yang ketiga di Bandungan. Nah, padahal di sekitar situ kan sudah ada MBG dan nanti lambat laun kan nggak sampai ke kita, nggak sampai. Kalau kita nggak antisipasi Iya, kita kalau nggak antisipasi, nanti kalau setiap RT kita arahkan untuk paling nggak kalau nggak greenhouse ya apalah yang kalau sudah punya kas greenhouse nanti kan kualitas dari tanaman itu bisa masuk. Nanti kita mau mengawali RT 7 nggak tahu nanti RT 8 dengar ini langsung mendahului monggo. Tapi karena untuk kebaikan. iya, nggak karena ada untuk salah. kebaikan Nggak kita ada yang- kompetisi harus. Kalau kompetisi harus. Tapi kompetisi untuk kebaikan, ngeten nggih Dan. Itu ujung-ujungnya nanti yang berhasil itu ya Pak Iya. Lurahnya. Nanti kalau tinggal kenangan kerja tua tinggal kenangan. Iya, Nda. Dulu waktu Pak Lurahnya Pak Wi dulu enggak begini, dulu bagus yo gini. Dulu dengan polsek itu kita kalau malam ngobrol-ngobrol di sini ya nanti ada cerita di anak-anak kita. Siap. Ada jejak digitalnya. Ada jejak digitalnya. Yang sudah kita harus sinergi, kolaborasi untuk menciptakan Gabugan itu lebih maju lagi. Karena ngapunten artinya kami tidak membanggakan Polri ya. Sebetulnya ngapunten di kota-kota besar apapun memang pasti pemerintah dan kepolisian pasti Harus sinergi. yang maju yang dilihat Saya sebetulnya jujur mau matur dan setelah melalui beberapa nyun sewu deh ini kepemimpinan baru berjenengan yang sampai ke sini. Betul. Biasanya pokoknya itulah intinya. ya intinya ya sebetulnya ya pripun ya kayak seperti ini kan Iya. saya tuh baru menyiapkan saya supa ini masih saya simpan di dalam artinya kira-kira rampung kira-kira seminggu belum seminggu terus kita ketemu yang mana Linsek. Linsek kemarin itu baru 2 hari ya. ini kita 3 hari rampung jadi hari setelah jadi besoknya beliau Hari Rabu. mengkondisikan malam Ketemu ini. hari Rabu. Nih, Ketemu hari Rabu. mengkondisikan malam ini jadi kan ini tidak artinya tanda kutip nggih ini tidak ada skenario apa-apa saya menyiapkan ini untuk skenario saya beliau menyiapkan pikirannya untuk yang sama dengan hal yang sama seperti ini Tidak saya sampaikan di forum, saya memang dan bisa ditengok. langsung ini yang saya cari saya bilang begitu ini yang saya cari saya langsung ngomong ini yang saya cari nah ini ternyata gitu saya sudah siap-siap beliau juga sudah siap dengan program ini kan akhirnya kan ini di luar saya tuh jadi langsung action nah, di Tanon baru beliau nanti kalau sudah diupload nanti mudah-mudahan yang lain Banyak dan yang menyaksikan atau malah yang bertanya tujuannya apa program kok kayak gini. Saya jawabnya enak. Kalau program saya jelek, dianggap jelek, saya jawab. Tapi kalau enggak perlu kita berdebat. Nanti rakyat yang menilai. Tidak perlu, masyarakat yang menilai. Nanti tidak perlu masyarakat kita yang berdebat, kita masyarakat. tunjukkan gitu, positifnya apa seperti ini, kan program seperti ini. masyarakat yang Kita cuma matur ngoten. masyarakat yang menilai.
bahwa kami tenang saja pokoknya Iya. nanti masyarakat yang menilai. yang dadi Yang penting minum kita itu tadi bermanfaat, ikhlas. iya diniati ikhlas ibadah itu wis enak banget dan senggang-senggang bikin cedak ya dan ini biar tidak gelo ini pindah RT 12 Oh, iya, udah monggo. menyiapkan sake Edu anu itu 12 sih Mas. Enggak. Kowe kok suwi to, ha? Kowe kok suwi aku wis metu karo mlayu-mlayu tegese apik. sekarang warga RT 12 banyak yang ke Jepang lah ini salah satunya di Bel yang di Jepang urunan terus dibelikan TV ya, ini hasil Jepang ini dan Heeh, wis ta. 12 lho. 12 rong karuan entek kok. Berapa tahun di Jepang? 12. Kulo 3 tahun, Pak. Cuma tahun 2015 sampai 18. Tapi tua tapi corona nih. Tapi saya niki adik kulo ki ambak kalih, adik ponakan enten. Pokoknya keluarganya semua hampir Iki mengke sing dari sih enten anake Mas. Pergi niku mengke segini. sing anak panut sih ya Nek malam kok berapa? Jadi anu, jadi biru. Jadi biru anu Mboten namanya Kak. LPK sekarang Iki penyalur kerjasama kali biro rating sangat. tapi kelihatannya anu LPK-nya masih banyak yang berhasil. banyak yang berhasil yang dari sini Insya Allah 2 tahun ini pun 41 yang khususnya RT memiliki pakaian hampir 15. lumayan LPK-nya banyak yang di anu Kalau anu di bidang apa tuh mereka? Beragam ya Pak. macam-macam Pabrik ini. Pabrik, pertanian, terus ting peternakan, tapi paling ada ting lapangan, pembuatan jalan, pembuatan gedung, pembuatan rumah. Di infrastruktur gitu. Itu termasuk paling banyak. Ada yang 7 tahun. Ada pulau yang yang pertama ini pun 6 tahun. 2, 3, 8 tahun. Kadang-kadang apa? Saya ini baru tahu. Maka Bapak. ini dekat ini Ini yang tidak MBG ya. Bisa. Oh, ini. Saya kira begini. sini Pak Disokan. Monggo. Ah. ini yang dinamakan polisi sahabat rakyat kan ini Ya. Ini yang dari kopi. ini Bang. Kalau yang begadang, ngopi. Monggo Pak. Payah. Wah, tapi duga kok malah gitu. Angkat. Monggo Mas. Alih rokok. Tekan Jakarta deh. Wis angler tekan Jakarta deh. Wis tekan Jakarta mau. Surabaya. Ini termasuk Pripun Pak RT situasi niki kondusif banget ya alhamdulillah. Berikut termasuk RT ini boten pernah tidur Pak. Dan kira ini mungkin jam setunggal ini lumayan tahu. Orang tuanya kabar jam 1 sudah pada pasar. Tapi hampir 24 jam itu boten tilas. Ini banyak tahu ini. Lingkungan pabrik tahu. Berarti nek tuku tahune kene bae. Nggih. Anyar, tahu anyar. Wah, gurih. Nek di sini ndak air tahu ngoten ndak anu nggih. Pun anu mriki pun anu bakal biogas besar. Itu di situ paling besar tinggi kulo. Hampir 7 kali 12. Potongan pusat.
Itu kan dados kompor itu. Udah dimanfaatkan. Terus si damel gembok Oh, itu berarti boten makanya kan dibahas. saya gak tahu mambu ya. Iya. Lah nek memang wis ngono, ya toh, kalau sudah memang sudah dimanfaatkan limbahnya, insyaallah Pak RT kok gawe resik karo balura, tak golek ya ada anu pocor. Oh nek wis digawe resik, Nanti keluarin itu kaya bening. lah ya wis gak mampu kayak biasane kan. Nah, sip. Ada dulu jadi kompor itu. Jadi kompor. gas. memang dulu ada bantuan dari pemerintah. Tapi akhirnya dulu sempat macet nggak dimanfaatkan, tapi sekarang sudah mulai dimanfaatkan. Selamat tuh. Rencana saya kan kemarin sama Pak Melayu-melayu. Tarik, Mas. Kalau nanti situ juga agak jauh, mau saya apa samping-samping itu mas saya kasih tanaman apa sing kayak enggak sakura itu loh. Nah, tabibia, nanti bisa diikut jalan-jalan esok kan lagi halus. Pikir-pikir, sing orang di balapan ya. Nanti kita akan tanam tabibia. Ini anu Mas, apa? Nggih saya sekalian sharing kaitannya dengan balapan dengan balapan. Gading tanam gading apa? Padas tanam itu semakin hari semakin semarak. Iya. Kami Polsek niku kan ini sudah kami bukan seminggu 2 minggu, berbulan-bulan ya. Sejak jalanan itu diresmikan ya. Itu sampai sekarang itu semakin hari semakin ramai dan kita sampai bosan sebetulnya. Jadi ngapunten kami juga ada bosannya loh. Iya. Ini kalau sudah mulai dari diresmikan sampai sekarang itu pendak sore gurai wong itu sesuai ya bosan gitu. Nah itu sebetulnya kami ngapunten kami sebenarnya sudah mulai jenuh. Terus apalagi warga niku nggih sudah mulai napa nyampaikan keluhannya. Nggih resah. Jadi ya polisi ini pun mulai jenuh, warga ini sudah resah. Jadi kalau dewa pun matur kali di Polres. Artinya kami sudah upaya preventif sudah kita laksanakan. Terus kemarin kami sudah koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat mulai dari lurah, tokoh perangkat desa, kemudian dari tokoh pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat agama di sini. Dan selanjutnya beliau semua mendukung. Jadi tinggal ditunggu mas. Kita artinya kalau kita sudah mau represikan sudah didukung oleh semua stakeholder. Nanti malah di setiap pertemuan RT dan kita akan sampaikan ke warga untuk memberikan pengarang pada putra putrinya, keluarganya, nanti biar pada ikut-ikutan balapan lah. Momen-momennya tadi kita nanu ke Pak RT ini untuk sharing, curhat. Karena kita ini juga manusia makhluk sosial itu juga ada keterbatasan. Ora butuhke Pandhawa 5 jangkep 5 mboten kurang. Butuh mbok bapak. Bapak niku lara. Kaya ketak-ketik kaya konyakane wong niku. Ning iso dawuh. Pandhawa 5 kon rawuh prene sinambi mundi pustaka Jamus Kriposada kuwi dadi usagaku. Ini kemarin Dadi tangga. kependekan terus Pak RT tabel Pak RT kok tidak balura 3 kali saya masuk jenengan itu ya Dan ya terus langsung ditinggikan dan sekarang sudah 4,2 ini Jadi kendaraan iya lalu lalang nggak ada yang nggak masalah Anut balura. Untungnya kita cedak PT niku gitu. Cedak PT iki. Tetep nggih sak untara. Kula nyanggupi Tadi yang disuplai mana saja Pak RT? Pasar mana saja? niki pasar kebanyakan iki Gemolo Sumber Laut duwe kacanan. enggak bukan kan tetap besar NBG jadi Matian ada, Kayon ada, Sembilan ada cuman pusat awalnya tahu TP kan di situ Peringatan hari 17 ora. NBG
Aku Molong iki Jadi kita sama bapak. Kulo jatah teng karungan. Estu lho kok. Dewengi Sampeyan dengan kudu kulo kudu jeruk sawit engko tapi yakin, kok yakin, sumpah. Aku ora bakal ngapus itu. Malah aku tekan kene iki arep wae karo kowe. Di Jepang itu kan memang lalu lintasnya teratur sekali. 5 meter sekali langsung kayak maka enggak ada satu. Aduh deh, oke sih nang Jepang. Aku yang mulai baru lah gak tau dulu lagi. Belum kas. Kan baru 2 tahun ini baru berangkat. Ada standar tahunnya kan. Terus diperhatikan ke prioritas tanggal Sudah ada waktu kecil saya di kawasan sini. Setelah ini federasi ini jadi luar biasa. Salah satu pendukung karena anak-anak pekerjaannya kan keluar keluar tuh pasti pulang bawa orang-orang. Iya. Iya kan? Kita keluar tempat tuh pulang bawa orang-orang. Kita ketemu dengan baik matur suwun Pak Lurah, matur suwun diberikan waktu kesempatan kita bertemu lagi ngobrol bareng masalah terus enggak Pak ini matur suwun terima kasih Pak berpisah di sini. Kita yang pilih. Mas, bisa kisah mas. Belajar bagi. Oke, kasih satu.